Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Sadi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi dengan basis guided inquiry dan terintegrasi dengan ayat Al-Quran. Dengan guided inquiry, peserta didik diminta menemukan konsepnya sendiri melalui bimbingan dari guru. Tujuan pembelajaran kita hari ini mampu mengidentifikasi organ reproduksi pria dan wanita, mampu mengidentifikasi proses spermatogenesis dan oogenesis, dan mampu mengidentifikasi peran hormon reproduksi. Tahap orientasi. Ananda, coba perhatikan dengan seksama gambar organ reproduksi wanita dan pria berikut ini. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin kehidupan yang memiliki bagian-bagian khusus dengan fungsi luar biasa. Organ mana menurut Ananda paling berperan penting dalam proses terjadinya keturunan? Mari kita telusuri bersama dan temukan rahasia yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita. Sistem reproduksi memegang peran penting dalam kehidupan. Sistem reproduksi adalah rangkaian organ dan zat dalam tubuh makhluk hidup yang berperan penting dalam proses berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Selanjutnya, catatlah bagian-bagian penting dari organ reproduksi dan fungsinya. Ananda, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang sistem reproduksi manusia, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 sampai ayat 39. Allah mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari setetes mani, kemudian berkembang menjadi segumpal darah. Lalu Allah menyempurnakan penciptaannya menjadi laki-laki dan perempuan. Ananda, setelah mengamati gambar organ reproduksi pria dan wanita, coba hubungkan pengamatan tersebut dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 sampai 39. Kapan tubuh mulai menghasilkan sperma dan kapan mulai menghasilkan sel telur? Apakah sperma dan sel telur dihasilkan setiap hari? Bagaimana menurut Ananda berdasarkan pertanyaan tersebut? Tahap merumuskan masalah. Dari pengamatan gambar yang telah disajikan serta ayat Al-Quran yang telah dibaca, coba Ananda rumuskan masalah yang akan kita kaji hari ini. Fokuslah perhatian pada 3 hal utama, yaitu organ reproduksi, spermatogenesis, oogenesis, dan peran hormon. Tahap merumuskan hipotesis. Sekarang, kita perlu membuat dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah Ananda susun dan akan kita uji melalui kegiatan pembelajaran. Silakan tuliskan hipotesis Ananda pada lembar kerja yang telah disediakan. Dengan perumusan masalah dan hipotesis yang telah Ananda susun, kini kita siap melangkah ke tahap berikutnya, yaitu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, siapkan diri Ananda untuk menguji hipotesis tersebut dengan cara mengamati, menganalisis, dan mendiskusikan data yang diperoleh. Tahap mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Data dapat berupa hasil pengamatan gambar, informasi dari ayat Al-Quran yang relevan, dan penjelasan ilmiah dari sumber belajar. Silahkan Ananda catat data yang ditemukan pada lembar kerja yang telah disediakan. Pastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus kajian kita, yaitu organ reproduksi, spermatogenesis,
oogenesis, peran hormon, dan hubungkanlah data biologis dengan ayat Al-Quran. Organ reproduksi pria pertama adalah penis, sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan juga semen. Yang kedua ada skrotum, untuk melindungi dan menjaga suhu testis. Selanjutnya, testis, sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma menuju vesikula seminalis. Saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma, dan uretra sebagai saluran urin dan sperma. Selanjutnya ada kelenjar yang terdiri dari vesikula seminalis memberikan nutrisi dan melindungi sperma. Kelenjar prostat menetralkan sisa keasaman urin dan peluma sebelum ejakulasi. Kelenjar bulburetra untuk meningkatkan mobilitas sperma. Perhatikanlah Quran Surah At-Tariq ayat 6-7 berikut ini. Al-Quran Surah At-Tariq ayat 6-7 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari air mani yang memancar. Secara biologis, air mani adalah cairan reproduktif yang mengandung sperma, diproduksi di testis lalu dikeluarkan melalui organ reproduksi pria. Ayat ini menjadi titik awal bagi kita untuk meneliti lebih jauh bagaimana organ reproduksi bekerja, sekaligus menyadari kebesaran Allah dalam penciptaan manusia. Organ reproduksi wanita yang pertama itu terdiri dari vulva. Vulva memiliki bagian-bagian terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, kelenjar skene, kelenjar Bartholin, mulut vagina, hiamen, uretra, dan perineum. Ovarium sebagai tempat pembentukan ovum, tempat pembentukan hormon estrogen dan hormon progesteron. Oviduk sebagai tempat fertilisasi. Uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Vagina menerima sperma atau sebagai alat kopulasi dan sebagai saluran keluar darah menstruasi dan sebagai jalan lahir bayi. Perhatikan Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 berikut ini. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 menyebutkan tentang haid sebagai suatu kotoran. Secara biologis, haid adalah peluruhan dinding rahim yang terjadi apabila telur tidak dibuahi. Lapisan endometrium yang menebal akan luruh dan keluar melalui vagina. Ayat ini menjadi dasar bagi kita untuk meneliti lebih jauh bagaimana organ reproduksi wanita bekerja, sekaligus menyadari kebesaran Allah dalam mengatur siklus kehidupan. Perhatikan Quran Surah Al-Insan ayat 2 yang berkaitan tentang spermatogenesis. Sebelum kita membaca ayat Al-Quran, mari kita pahami dulu bahwa manusia berasal dari air mani yang mengandung sperma, yang terbentuk melalui proses spermatogenesis yang berlangsung di testis. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan asal penciptaan manusia dari setetes mani dalam Quran Surah Al-Insan ayat 2. Quran Surah Al-Insan ayat 2 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari setetes mani yang bercampur. Air mani yang bercampur menuju pada pertemuan sperma dan ovum. Ayat ini menegaskan bahwa manusia berasal dari setetes mani, sementara biologi menjelaskan detail mekanisme pembentukan sperma yang menjadi bagian dari mani tersebut. Spermatogenesis merupakan pembentukan sperma pada pria yang terjadi pada masa pubertas. Ini memerlukan waktu sekitar 74 hari berlangsung dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus.
Tubulus seminiferus jika diperbesar terdiri dari 3 sel, yaitu sel Leydig sebagai penghasil testosteron, spermatogonium sebagai sel induk dari sel sperma, dan sel Sertoli sebagai pemberi nutrisi bagi sperma. Tahapan spermatogenesis. Dalam tubulus seminiferus terdapat sel induk dari sperma yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium berkromosom diploid, kemudian melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer berkromosom diploid. Kemudian membelah secara meiosis satu menjadi 2 sel, disebut sebagai spermatosit sekunder berkromosom haploid. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis yang kedua menghasilkan 4 sel, yaitu spermatid yang berkromosom haploid. Spermatid akan disalurkan ke epididymis dan akan mengalami spermiogenesis menjadi spermatozoa. Pada pria, dari 1 spermatogonium akan menghasilkan 4 spermatozoa. Struktur dari spermatozoa terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Selain itu, ada akrosom, berfungsi untuk menembus ovum. Nukleus mengandung materi genetik. Sentriol berfungsi dalam pembelahan sel, dan mitokondria sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Hormon kelamin pria diantaranya terdiri dari FSH yang memiliki reseptor pada tubulus seminiferus berperan dalam spermatogenesis. LH berfungsi untuk merangsang sel-sel interstisial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Selanjutnya, testosteron untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder. Oogenesis merupakan pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi sejak dalam kandungan. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Nah, jika diperbesar bentuk ovarium seperti ini. Jadi, inilah oosit yang akan diovulasikan. Di dalam ovarium terdapat sel induk ovum yang disebut dengan oogonium yang dilindungi oleh folikel telur. Berkembang hingga nanti dia pecah lalu mengalami ovulasi. Folikel yang ditinggalkan oosit ada corpus luteum dan corpus albicans. Tahapan oogenesis terdiri dari masa pralahir, pasca lahir, dan pubertas. Ketika di dalam janin, ovarium janin mengandung oogonium dan mengalami proliferasi melalui pembelahan mitosis menjadi oosit primer berkromosom diploid. Oosit primer berkembang melalui pembelahan meiosis menjadi oosit sekunder dan 1 badan polar primer. Oosit sekunder akan diovulasikan. Jika oosit sekunder dibuahi sperma, baru oosit sekunder melanjutkan meiosis kedua menjadi ootit dan 1 badan polar sekunder. Badan polar primer mengalami meiosis menjadi badan polar sekunder. Badan polar ini mengalami degenerasi dan tidak berkembang, sedangkan ootit akan berkembang menjadi ovum. Struktur dari ovum terdiri dari lapisan paling luar disebut dengan corona radiata, kemudian ada zona pellucida,
Ada nukleus pada bagian tengah dan nukleus dilindungi oleh sitoplasma. Hormon reproduksi wanita terdiri dari FSH untuk merangsang ovarium memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel. Selanjutnya ada LH, merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamae, dan meningkatkan viskositas mukus serviks. Progesteron mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi wanita, kelenjar mamae, sekresi, jaringan serviks, dan proses kelahiran. Tahap menguji hipotesis. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Ananda sudah menduga organ reproduksi pria dan wanita dalam bekerja dan fungsinya. Bagaimana hormon kelamin mengatur siklus reproduksi, dan bagaimana proses spermatogenesis dan oogenesis berlangsung, serta ayat Al-Quran yang berkaitan. Di sini kita akan tahu apakah hipotesis yang dibuat sesuai dengan fakta. Silakan bandingkan hipotesis Ananda dengan data yang dikumpulkan. Tandai hipotesis yang sesuai dengan data dan lakukan revisi hipotesis yang tidak sesuai. Tahap merumuskan kesimpulan. Sekarang, setelah menguji hipotesis, mari kita tuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang kita rumuskan di awal. Untuk melihat ketercapaian pembelajaran kita, silakan kerjakan tugas evaluasi ini pada buku latihan Ananda. Oke guys, segitu dulu ya tentang sistem reproduksi. Pahami baik-baik biar sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Sari. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi. Video kali ini berbasis Pinty Inquiry, di mana siswa diminta untuk menemukan konsepnya sendiri melalui bimbingan dari guru. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan siklus menstruasi, peserta didik mampu mendeskripsikan fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran, peserta didik mampu menganalisis gangguan dan teknologi pada sistem reproduksi. Tahap orientasi. Perhatikan gambar di bawah ini tentang siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, persalinan, gangguan reproduksi, dan teknologi reproduksi. Setiap bulan, seorang perempuan mengalami siklus menstruasi, sebuah proses alami yang menandakan kesiapan tubuh untuk kehidupan baru. Namun, tahukah Ananda bagaimana hormon mengatur siklus ini? Mengapa kadang siklus bisa tidak teratur? Kemudian, dalam proses fertilisasi, terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dari satu sel kecil, tumbuhlah janin yang berkembang dalam rahim ibu hingga lahir menjadi seorang bayi. Proses ini disebut dengan kehamilan dan persalinan. Namun, sistem reproduksi juga mengalami gangguan seperti kemandulan atau penyakit menular seksual. Di sisi lain, teknologi modern seperti bayi tabung dan kontrasepsi hadir sebagai upaya manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Perhatikan Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14 berikut ini. Tahap
Merumuskan masalah. Dari pengamatan gambar dan ayat Al-Quran tadi, coba Ananda rumuskan masalah yang akan kita kaji hari ini. Fokuslah pada hal utama tentang siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, kelahiran, gangguan dan teknologi sistem reproduksi. Tahap merumuskan hipotesis. Sekarang kita perlu membuat dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang akan kita uji melalui pembelajaran. Silakan tuliskan hipotesis Ananda pada kertas yang telah disediakan. Tahap mengumpulkan data. Ananda, sekarang kita masuk ke tahap pengumpulan data. Untuk menjawab hipotesis yang sudah Ananda buat, mari kita kumpulkan informasi dari video ini, buku teks dan sumber terpercaya tentang sistem reproduksi. Siklus menstruasi adalah sebuah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin, hipotalamus, hipofisis, dan ovarium dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Ada 4 hormon yang terlibat dalam menstruasi, yaitu FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Siklus menstruasi terlihat dari dinding rahim dan ovarium. Jadi, ada siklus uterus dan ada siklus ovarium. Siklus menstruasi terdiri dari 4 tahapan, yaitu menstruasi, proliferasi, ovulasi, dan sekretori. Fase menstruasi merupakan peluruhan endometrium beserta ovum yang tidak dibuahi karena menurunnya kadar progesteron dan estrogen. Ovum tidak dibuahi sperma menyebabkan korpus luteum berhenti menghasilkan estrogen dan progesteron. Dari dinding rahim tebal hingga ia luruh bersama ovum yang tidak dibuahi. Setelah ovum lepas, endometrium akan luruh, menyebabkan dinding rahim menipis. Karena dinding endometrium banyak mengandung darah, maka terjadi pendarahan ketika fase menstruasi. Fase proliferasi. Pada fase ini, ovum mulai dibentuk kembali setelah ovum luruh pada masa menstruasi. Hipotalamus akan menghasilkan hormon GnRH, yaitu hormon FSH. Akan merangsang pembentukan folikel telur terjadi di ovarium. Folikel telur tersebut akan berkembang menjadi folikel yang matang disebut dengan folikel de Graaff. Bisa menyekresikan hormon estrogen, sehingga di akhir masa proliferasi terjadi peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan dinding rahim menjadi tebal. Fase ovulasi. Ketika mendekati fase ovulasi, terjadi perubahan hormon. Peningkatan hormon estrogen menghambat pelepasan hormon FSH oleh hipofisis. Turunnya hormon FSH menyebabkan hipofisis melepaskan hormon LH. LH yang tinggi merangsang pelepasan oosit sekunder. Jadi, folikel yang matang pecah, akhirnya oosit sekunder lepas dari folikel de Graaff. Fase sekretori. Folikel de Graaff yang sudah pecah pada masa ovulasi akan mengkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Namun, estrogen yang dihasilkan tidak sebanyak yang dihasilkan oleh folikel de Graaff. Progesteron menyebabkan dinding rahim menjadi tebal. Jadi, fase ini terjadi penebalan endometrium. Bertujuan mendukung kehidupan embrio jika terjadi fertilisasi dan implantasi. Fase ini terjadi pada fase hari 15 dan sampai hari ke-28. Jika pada hari 26 tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum kemudian akan berubah jadi korpus albikan dan tidak bisa menghasilkan hormon lagi, sehingga dinding rahim akan luruh kembali dan terjadi menstruasi. Fertilisasi terjadi di sistem reproduksi wanita, yaitu di tuba falopi.
Jutaan sperma memulai perjalanan, tapi hanya sedikit yang bertahan. Dari semuanya, hanya satu yang berhasil mencapai sel telur. Saat menempel, sel sperma itu melepaskan enzim khusus untuk menembus lapisan pelindung sel telur. Begitu berhasil masuk, sel telur langsung menutup semua sperma lain, sehingga hanya satu yang membuahinya. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Genetik dari kedua sel bergabung membentuk satu sel baru yang disebut dengan zigot. Zigot membawa satu sel lengkap DNA, setengah dari masing-masing orang tua. Mulai hitungan jam membelah dengan sangat cepat, memulai perjalanan perkembangan manusia. Kehamilan. Minggu pertama menandai kehamilan, sel telur sudah dibuahi, bergerak menuju tuba falopi dan bersiap menempel di rahim. Minggu kedua, sel telur sudah dibuahi dan menempel di rahim, mulai menerima nutrisi penting dan oksigen. Minggu ketiga menandai awal perkembangan embrio. Organ-organ utama dan sistem tubuh embrio mulai terbentuk. Minggu keempat, detak jantung bayi sudah bisa dideteksi, menandai awal dari irama yang akan terus berdetak seumur hidup. Minggu kelima membawa lonjakan pertumbuhan. Organ dan sistem tubuh bayi terus berkembang. Usia 6 minggu, detak jantung sudah kuat dan teratur, memompa darah ke seluruh tubuhnya. Usia 7 minggu, indera mulai bereaksi. Mata mulai terbentuk dan ia sudah bisa membedakan cahaya dan kegelapan. Minggu ke-8, jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk lengkap dengan kuku kecil. Pada saat di dalam kandungan, janin dilindungi oleh beberapa membran, terdiri dari allantois, korion, kantong kuning telur, dan amnion. Allantois adalah membran yang mengandung banyak pembuluh darah, terdiri dari arteri dan vena umbilicus, membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium uterus ibu. Selanjutnya adalah korion, yakninya membran terluar yang membentuk fili korionik atau jonjot endometrium dan plasenta, serta menyekresikan hormon HCG. Kantong kuning telur terbentuk di dalam endoderm, berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernafasan awal. Kemudian membentuk sel-sel darah dan pembuluh darah, serta untuk pertumbuhan gonad primitif embrio. Amnion akan membentuk langit-langit berongga yang terisi oleh cairan amnion atau cairan ketuban. Amnion ini berfungsi untuk melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi bergerak dengan bebas. Persalinan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu dilatasi serviks, kelahiran bayi, dan kelahiran plasenta. Dilatasi serviks atau disebut dengan pembukaan, serviks akan dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi sekitar 10 cm. Tahap ini merupakan tahap paling lama, terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. Tahap kedua adalah kelahiran bayi. Bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara sengaja mengontraksikan otot-otot dinding abdomen atau perut bersamaan dengan kontraksi uterus. Nah, kelahiran bayi berlangsung sekitar 30-90 menit. Selanjutnya, tahap kelahiran plasenta terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada kanker serviks. Ini terjadi karena pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Mioma uterus merupakan tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim. Penyakit radang panggul merupakan radang saluran genitalia akibat infeksi bakteri seperti Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, dan Chlamydia trachomatis.
Kanker testis merupakan pertumbuhan seganas pada buah zakar. Umumnya menyerang pria usia 15-35 tahun dengan gejala utama benjolan keras yang tidak nyeri. Radang epididymis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Teknologi sistem reproduksi. Amniocentesis merupakan teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Bertujuan mendeteksi adanya kelainan genetik, misalnya siklemia atau hemofilia. USG atau ultrasonografi merupakan teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik menampilkan keadaan kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi di dalam rahim ibu. Fertilisasi in vitro dikenal sebagai teknik bayi tabung. Digunakan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Mekanismenya, ovum akan difertilisasikan dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio. Kemudian, embrio diimplantasikan ke uterus agar terjadinya kehamilan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Ayat ini menyinggung tentang proses reproduksi pada manusia, di mana air mani atau sperma yang disimpan ke dalam rahim sebelum melanjutkan proses berikutnya menjadi janin. Nah, kemudian pada ayat 14, tafsir ilmi Kemenak menjelaskan bahwa kedua ayat ini menunjukkan perkembangan embrio yang terjadi secara bertahap. Tahapan-tahapan yang digambarkan kedua ayat ini sama persis dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Secara global, pertahapan dimulai dari sel telur yang belum dibuahi dan diproduksi oleh organ wanita dan diletakkan pada semacam tabung yang disebut dengan falopi. Saat bersenggama, akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim dan akan menempel pada dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan. Setelah itu, terjadilah perkembangan janin selama kurang lebih 6 bulan. Nah, antara ilmu sains dan juga Al-Quran itu terdapat hubungan yang sangat erat, sehingga di sini kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap menguji hipotesis. Sekarang mari kita uji hipotesis yang sudah dibuat. Apakah benar antara hipotesis awal dengan hasil pengumpulan data? Silakan bandingkan hipotesis Ananda. Tandai hipotesis yang sesuai dengan data dan lakukan revisi hipotesis yang tidak sesuai. Tahap merumuskan kesimpulan. Setelah menguji hipotesis, mari kita simpulkan masalah yang kita kaji. Kesimpulan ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan yang kita rumuskan. Oke guys, segitu dulu ya tentang sistem reproduksi. Pahami baik-baik biar sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.